Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lahia Ruki. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Seperti biasa, hari ini aku share kegiatan aku lagi, rutinitas ibu rumah tangga sehari-hari. Kegiatannya monoton ya, hampir sama setiap harinya, paling waktunya aja kan yang berbeda ya. Nah, kalau untuk pagi ini aku mau beresin kasur. Kebetulan anak-anak aku alhamdulillah subuh-subuh banget udah pada bangun ya teman-teman. Nah, sambil aku beresin kasur, aku mau sapa-sapa teman-teman di rumah. Kemarin itu ada yang komen, ada Bunda Anita Nita atau Mama Nawaf dari Tangerang. Terus ada Bunda Fitriah Ramli atau Bunda Pipi dari Jayapura, Papua. Masya Allah jauh banget, alhamdulillah sampai ke Papua ya yang nonton. Bunda Pipi ini baru aja lahiran anak keempat. Kita doakan ya semoga Bunda Pipi dan babynya sehat dan anaknya juga menjadi anak yang soleh atau soleha. Semoga berbakti kepada orang tua dan membawa keberkahan ya untuk keluarga, amin. Oke teman-teman, nah ini untuk beresin kasurnya udah selesai. Terus aku kebut-kebutin aja ya pakai sapu. Nah lanjut, sekarang ini aku ke dapur ya teman-teman. Aku mau beresin makanan untuk sarapan ya teman-teman. Nah tadi pagi itu suami aku pergi ke kota wisata untuk beli ketupat sayur padang ini ya teman-teman. Ini ketupat sayur padang favorit teman-teman. Ini enak banget di lidah aku dan suami itu cocok banget gitu ya. Nah ini suami aku beli juga untuk ketupatnya ya. Biasalah kalau suami mah gak cukup ya kalau cuma satu ketupatnya. Terus ini aku juga nitip sama suami aku beliin tahu sama tempe. Untuk tempenya ini ukurannya gede banget teman-teman. Dan untuk tahu sama tempenya aku taruh aja di kulkas ya, soalnya nanti mau diolah. Dan ini aku nggak pakai input kontainer, aku taruh di sini aja lah dulu karena habis ini tuh aku mau sarapan dulu ya, soalnya udah lapar banget. Ini ketupat sayurnya tuh harganya 18.000 ya, tapi kalau beli di online kayak di Gojek atau di Shopee Food itu tuh jadi 24.000 teman-teman. Memang harganya beda jauh ya, tapi ya nggak apa-apa. Kadang-kadang aku kalau lagi pengen banget nggak sempat ke tempatnya ya beli di online aja gitu teman-teman. Nah kalau yang ini nih buat aku ya, aku tambahin pakai sambal sama kerupuk. Kalau punya suami aku nanti aja sama suami aku sendiri ya, soalnya aku nggak tahu mau pakai sambal atau enggak. Biasanya sih nggak pernah pakai sambal ya kalau suami aku ya. Nah terus ini aku taruh aja ke meja makan, soalnya habis ini mau langsung dimakan teman-teman. Nah untuk ketupatnya juga aku nggak belah-belahin dulu, soalnya nanti aku nggak tahu juga mau dihabisin atau enggak. Jadi ya udah nanti aja ya suami aku yang belah-belah sendiri. Nah ini aku sarapannya ditemenin sama Dede Erli ya. Kalau Kakak Kai sama Dede Edgar makanin roti di depan TV teman-teman. Anak-anak aku memang suka banget sih sama roti ya teman-teman, daripada yang kayak gini nih. Ini aku sama suami langsung makan yang berat. Oke, mari kita sarapan. Oke lanjut, nah selesai sarapan anak-anak langsung pada minum obat ya teman-teman, termasuk Dede Erli udah minum obat juga. Dan sekarang waktunya untuk ngenebu ya teman-teman, atau ngasih uap. Jadi Dede Erli tuh batuk, pilek gitu kan, dan gak bisa ngeluarin dahak. Yang ada tuh harus dinebu kayak gini teman-teman. Ini tuh saran dan rekomendasi dari dokter ya. Aku memang punya alatnya teman-teman, karena memang anak-anak aku kan sering banget batuk pilek ya teman-teman. Kadang-kadang ada seseknya gitu kan, kalau udah batuk pilek ya jalan satu-satunya sih dinebu gitu teman-teman. Nah karena susah nangis-nangis, akhirnya digantiin sama suami aku sampai dengan tidur. Nah ini aku taruh dulu aja ya untuk Dede Erlinya di kasur. Dan ini untuk peralatannya, obat-obatannya juga aku simpen ya teman-teman, supaya nggak berantakan gitu teman-teman. Oke lanjut lagi. Nah ini udah agak siang nih teman-teman. Ini aku naik ke lantai atas untuk lihat suami aku, katanya mau bersih-bersih di lantai 2 ini ya. Aku cari di laundry room nggak ada, aku cari-cari di mana gitu ya. Ternyata lagi ada di kamar anak, lagi ngebersihin kamar mandi ya teman-teman. Nah ini kamar mandi anak-anak ya teman-teman. Suami aku lagi bersihin juga lantainya, terus bersihin juga dindingnya gitu. Nah biarin aja suami aku lagi bersih-bersih. Ini aku mau lihat-lihat ke arah luar ya. Kebetulan pintu ini tuh lagi dibuka, dan Masya Allah kalau pintu ini dibuka tuh udaranya enak banget ya teman-teman.
Nah ini aku mau tutup sebenarnya untuk pintu jendela ini ya, pintu atau jendela nih, pintu arah balkon gitu ya teman-teman. Terus kata suami aku katanya nggak usah ditutup, ya udah ini aku udaranya tuh karena enak banget, karena segar banget ya udah ini aku nyantai-nyantai dulu aja di sini. Nah sambil aku nyantai-nyantai, sambil aku mau jawab pertanyaan, ini tuh pertanyaan yang sering banget ditanyain ya di kolom komentar. Pertanyaannya itu di lantai 2 ini ada berapa kamar atau nggak ada kamar ya? Ada dong teman-teman, di lantai 2 ini ada 2 kamar. Nah untuk kamar yang pertama tuh kamar yang ini ya teman-teman, ini untuk kamar aku dan suami atau kamar utama atau master bedroom ya. Nah ini untuk kamar mandinya ya teman-teman, kamar mandinya ini belum dibersihin nih sama suami aku ya. Dan memang ini belum pernah dipakai sama sekali sih untuk kamar mandi ini ya teman-teman. Jadi untuk kamar utama tuh kamar yang ini ukurannya luas nih teman-teman, besar banget memang ya. Ini ukurannya tuh 7 kali 8 meter ya kalau nggak salah, sengaja memang dibikin gede supaya kalau aku sama anak-anak lagi mau di kamar ini ya nggak sempit gitulah. Nah untuk kamar yang keduanya, kamar yang ini tuh kamar anak-anak ya, nggak tahu mau dibikin kamar anak cowok atau anak cewek, pokoknya lihat aja nanti. Nah terus ini ada balkon samping, sengaja dibikin ada balkon samping supaya ada udara dan cahaya yang masuk gitu ya. Terus ini ruang tengah, terus ini bukan dapur ya teman-teman, tapi lebih tepatnya itu mau dibikin mini pantry ya teman-teman, nanti tinggal dipasang kitchen set aja. Nah terus ini area laundry room ya, laundry room juga sebenarnya ini belum selesai ini karena belum dipasang jemuran ya. Oke biarin aja suami aku bersih-bersih di lantai atas, ini aku lanjut ke bawah lagi ya. Ini aku mau beresin dulu piring. Jadi aku tuh mau cuci piring tapi ada piring yang belum yang udah tiris belum dimasukin gitu ya. Jadi ya udah ini aku masukin dulu aja untuk piringnya. Nah kemarin juga ada yang nanya tuh teman-teman di kolom komentar, katanya di atas ada dapur terus di bawah ada dapur, gimana nanti dapur yang bawah gitu ya. Sebenarnya yang tadi aku sampaikan sih kalau yang di atas itu bukan dapur, tapi mini pantry gitulah teman-teman ya. Jadi bukan dapur, tapi kalau misalkan aku mau masak atau mau aktivitas apapun ya di area di dapur bawah ini gitu teman-teman. Oke, beresin piring yang udah tiris sudah selesai, dan sekarang ini aku gelarin karpet dapur ya teman-teman. Udah lama aku nggak pakai karpet dapur, soalnya kan debuan banget ya, karena sekarang udah selesai pembangunan rumah di lantai atas. Jadi ini aku pasang lagi aja ya untuk karpet dapurnya. Aku suka banget sama karpet dapur ini, warnanya tuh kayak senada gitu loh sama kitchen setnya ya. Nah sekarang ini aku mau cuci piring dulu ya teman-teman. Ini cucian piring bekas tadi pagi sarapan sama bekas tadi malam baru sempat aku cuci sekarang. Nah sambil aku cuci piring, aku jawab pertanyaan lagi ya teman-teman. Jadi banyak yang nanya, katanya minta di spill budget aku ngebangun lantai 2 ya teman-teman. Sebenarnya sih relatif aja ya, dibilang mahal ya mahal, dibilang murah ya mungkin murah juga gitu kan. Karena ngebangun lantai 2 itu nggak seperti ngebangun lantai 1 yang harus pasang bor air atau bikin sumur air gitu ya. Nggak yang seperti itu, cuman untuk ngebangun bangunannya aja gitu ya teman-teman. Nah aku kalau ditanya budgetnya berapa, pengennya sih ya sedikit gitu kan. Cuman aku ngebangun itu karena memang di akhir tahun banyak banget barang-barang atau bahan bangunan yang mahal gitu teman-teman. Jadinya ya habisnya juga banyak gitu. Aku ngabisin 3 digit ya teman-teman, di atas 200 juta plus, di atas 200 juta plus 200 juta plus gitulah ya. Itu belum termasuk railing tangga sama bikin pintu sama buat pagar balkon ya teman-teman. Sama jendela-jendela itu belum, pokoknya hanya bangunannya aja. Nggak tahu deh menurut kalian mahal atau murah tuh. Menurut aku sih ya mahal nggak sih? Ya pokoknya kayak gitulah ya, yang penting selesai, uangnya ada gitulah ya. Oke teman-teman, ini udah selesai nih untuk beresin dapur. Tadi juga aku sempat ngeberesin jendela karena kotor, dan sekarang ini aku mau lihat anak-anak aku lagi pada ngapain. Dan ternyata mereka lagi pada main-main nih teman-teman. Lagi main-main sama suami aku. Ya udah biarin aja ya main-main. Aku pasang kasur lagi tuh teman-teman, kasur kasur ya, supaya kalau mereka nonton TV tuh enak gitu ya, ada kasurnya. Nah lanjut sekarang ini ke dapur lagi ya teman-teman, mumpung anak-anak lagi pada anteng.
Ini aku mau bikin mau ngupas nanas ya teman-teman. Jadi kemarin itu aku dikasih nanas sama mama aku. Ini aku mau kupas aja supaya bisa dimakan. Soalnya kalau nanasnya nggak dikupas-kupas itu nggak akan dimakan-makan ya teman-teman. Aku jarang-jarang sih makan nanas ya. Kalaupun ada di tukang buah tuh nggak bakalan beli juga sih. Ini karena dikasih aja sih ya. Aku akhirnya jadi makan gitu ya. Susah-susah gampang ya ngupas nanas, ribet banget tuh, banyak yang item-item itu kan. Jadi kayak riweuh lah gitu. Beda kalau kayak ngupas mangga gitu kan. Ngupas mangga mah mangganya kulitnya dikupas ya tinggal dimakan gitu kan ya. Nah, ini aku belah-belah dulu, belahnya kayak gini aja. Dan ini aku cobain, kirain bakalan asem banget soalnya warnanya itu pucat ya. Tapi ternyata tuh kayak nggak ada rasanya menurut aku. Ada asam-asam sedikit tapi nggak ada manisnya sama sekali gitu ya. Nah, ini aku buang dulu untuk sampahnya sambil aku berpikir ini mau diapain gitu ya. Soalnya kalau dibikin kayak gini doang gak bakalan dimakan juga sama suami aku sama anak-anak karena mereka gak suka ya. Aku mikirnya tuh mau bikin sambal aja deh, sambal nanas gitu ya, kan enak ya sambal nanas. Nah, ini aku cuci dulu aja untuk nanasnya ya supaya gak ada getahnya. Dan ini tuh aku masih sambil mikir mau dibikin apa gitu ya. Pas aku lihat tuh di kulkas cabenya itu nggak banyak, aku cuman punya cabai sedikit. Jadi aku beralih lagi lah gitu ya, mau dibikin apa gitu. Aku lihat-lihat di TikTok, oh iya mau dibikin selai aja gitu ya. Nah, ini ada colokan bel yang aku simpen di dapur ya teman-teman, sengaja disimpan di dapur soalnya dimainin terus sama Dede Edgar teman-teman. Pernah ada tamu beberapa kali nggak ketahuan karena memang nggak ada bunyinya karena sering dimainin sama Dede Edgar ya. Oke, ini akhirnya untuk nanasnya aku mau bikin selai aja. Terus ini untuk nanasnya aku blender ya teman-teman. Harusnya sih untuk nanasnya diparut katanya ya, rasanya itu lebih enak gitu ya. Cuman aku mager marutnya dan aku ambil gampangnya aja, aku blender. Dan harusnya juga jangan terlalu lembut ya untuk nanasnya, tapi ini aku terlalu lembut. Gak apa-apa lah, namanya juga aku baru pertama kali kan bikin selai ya teman-teman. Ini mah nyoba-nyoba aja, sayang kalau nggak diolah kan. Ada nanas satu dimakan doang, nggak diapa-apain, nggak dimakan gitu ya, udah dibikin selai aja. Nah, ini untuk selainya aku kasih gula secukupnya, terus pakai garam secukupnya. Kalau di resep sih harusnya pakai cengkeh sama kayu manis ya, cuman aku nggak ada. Jadi ya udah kayak gini aja lah teman-teman ya. Minus wanginya aja sih, kalau wangi kayu manis tuh kayak enak banget aja gitu teman-teman. Nah, ini dimasak sampai dengan hilang airnya ya teman-teman. Dan ini udah aku sisihkan, udah mateng. Dan sekarang ini aku mau masak ya teman-teman. Aku mau bikin sup tahu bakso dicampur pakai wortel ya. Ini nanti buat anak-anak makan siang sih sebenarnya ya. Nah, untuk seasoningnya aku tambahin pakai penyedap rasa, terus pakai garam, terus ditambahin lagi pakai bawang putih garlic ini ya, bawang putih garlic. Pakai garlic chopper, ini enak banget sih. Rasanya tuh hampir sama kayak minyak bawang putih lah ya, cuman ini garing gitu. Terus aku tambahin lagi pakai daun bawang sama bawang goreng. Ini rasanya udah mantul banget. Lebih enak lagi sih pakai ini ya, pakai lada ya. Tapi karena ini buat anak-anak takutnya pedas, aku nggak pakein apa-apa. Oke, nah untuk selainya nih udah dingin teman-teman, aku langsung masukin aja ke dalam food container. Nah, aku nyediain 2 food container tapi ternyata satu aja cukup kok ini ya. Hasilnya seperti ini, alhamdulillah ini rasanya enak, manisnya pas, bisa dibikin nanti buat roti atau buat nastar gitu ya. Lumayan sih nanti kalau buat nastar nggak usah bikin, nggak usah beli gitu ya. Oke, alhamdulillah untuk masakannya udah matang semua, untuk sup bakso tahunya udah mateng, terus untuk selainya juga udah mateng. Dan ini anak-anak aku lagi pada tidur nih teman-teman, jadi aku langsung gaskan aja mau ngerjain yang lainnya ya teman-teman. Ini aku mau beresin pakaian, aku ngejemur di luar ya teman-teman. Soalnya di atas itu kan kemarin ada itu ya, ada jemuran apa sih yang belum diangkat gitulah ya. Jadi aku jemur di luar aja. Dan ini aku mau beresin ya teman-teman. Banyak banget cucian aku, masya Allah tuh. Berapa hari aku nggak nyuci ya, 4 hari kalau nggak salah sebanyak ini. Ya udah, ini aku mau beresin aja ya. Suami aku mah masih bersih-bersih tuh di lantai atas teman-teman. Oke, nah ini udah aku lepas-lepasin dari hangernya, dan ini aku mau duduk di situ. Jadi untuk bantal sofanya aku taruh di atas lemari itu.
Dan ini aku mau beresin pakaian ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang ini aku mau beresin pakaian dan untuk videonya udah selesai ya. Sampai sini dulu aja. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Semoga teman-teman semuanya terhibur. Thanks for watching. Have a nice day. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.